Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Ketemu lagi dengan Bu Julian ya. Ini Bu Julian akan memberikan penjelasan tentang latihan ASPD yang kemarin sudah kita kerjakan bersama di kelas ya. Kita belum sempat bahas karena kita harus kembali melakukan PJJ dan tidak pertemuan offline lagi, maka kita jelaskan melalui ini. Nggak apa-apa ya. Ini videonya juga berada di ruangan kelas kalian ya. Mencari tempat yang sekiranya tidak banyak suara masuk untuk membuat video. Baik anak-anak, kita share screen dulu ya. Nanti kita sama-sama nyimak untuk pembahasan dari soal ASPD. Oke, sudah tampak ya. Nah, ini ASPD yang kemarin kita bagikan ya, yang kemarin kita kerjakan bersama di kelas gitu. Nah, sekarang kita coba kalian kemarin masing-masing sudah menjawab. Ada yang dapat nilai 100 loh, ada yang dapat nilai 100, ada juga yang mendapat nilai 90, ada yang 80, yang 60 juga ada ya, yang paling banyak itu sekitar 60, 50. Artinya dari kalian masih banyak yang belum memahami dari materi ini. Baik, anak-anak ini sekalian, Bu Julian sudah memberikan warna yang berbeda untuk jawabannya. Ini biar lebih cepat saja ya, karena kita uh, buat video yang secepat mungkin untuk membahas soal-soal yang cukup lumayan banyak ini. Baik, anak-anak semua, ini soal yang pertama, ini tentang makna kata ya. Jadi nanti kalau misalnya ada paket-paket soal yang lain, pasti juga seputar makna kata, makna kalimat, seperti itu. Karena memang ini kisi-kisinya isinya seperti itu. Nah, baik, semua soal terkait makna kata pasti tidak lepas dari apa namanya teksnya. Jadi di sini ada teks, kutipan teks yang berbunyi, pemerintah gencar melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat. Nah, kata vaksinasi itu sendiri maknanya apa gitu. Nah, vaksinasi itu kan fungsinya untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya terhadap suatu penyakit. Nah, yang benar berarti vaksinasi itu adalah yang memasukkan bibit penyakit yang sudah dilemahkan ke tubuh. Karena tujuannya apa? Biar nanti ketika ada virus yang sama masuk ke dalam tubuh, itu reaksi yang ditampilkan dari tubuh kita atau reaksi yang ditujukan oleh tubuh kita itu sudah tidak beresiko separah yang sebelum kalau kita vaksin ya. Seperti itu. Kemudian soal nomor 2. Nah, ini tujuan penulisan yang terdapat dalam teks tersebut. Jadi ini teksnya dibaca dulu ya, pastinya kan. Terus nanti kita cari tahu nih tujuannya menuliskan teks itu apa. Baik, kita baca dulu. Memakai masker telah menjadi salah satu protokol kesehatan yang wajib dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Masker bisa efektif mencegah virus jika digunakan dengan baik dan benar. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang kurang memahami waktu yang tepat menggunakan masker. Adapun penggunaan masker yang tepat yaitu ketika berada di dalam ruangan yang tidak memiliki ventilasi memadai dan berada di ruang tertutup yang banyak orang. Hal tersebut harus dilakukan karena beresiko meningkatkan penularan COVID-19. Nah, ini tentang anjuran menggunakan masker gitu kan. Berarti mana jawaban yang tepat? Ya, tentu saja yang C. Kenapa? Karena ini tujuan penulis menuliskan teks ini adalah untuk menyadarkan masyarakat mengenai penggunaan masker yang tepat. Nah, kata-katanya ini ada di dalam kalimat ketiga ya. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang kurang memahami waktu yang tepat menggunakan masker. Berarti di sini intinya adalah bagaimana masyarakat bisa menggunakan masker secara tepat. Baik. Kemudian nomor 3, nih terkait dengan pernyataan ya, jangan salah, pernyataan yang sesuai dengan teks. Jadi yang sesuai dengan teks ini saja. Kita coba baca, mengonsumsi buah dapat
dilakukan kapan saja, baik sebelum ataupun sesudah makan. Apabila Anda tidak memiliki masalah lambung, mengkonsumsi buah sebelum makan akan memberi hasil yang terbaik. Hal ini akan membuat nutrisi dalam buah lebih banyak terserap oleh tubuh. Untuk yang ingin menurunkan berat badan, makan buah sebaiknya dilakukan sebelum makan agar perut cepat merasa kenyang. Baik, pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut. Coba kita lihat A. Jika ingin menurunkan berat badan, jangan terlalu sering mengkonsumsi buah. Ini jelas salah ya. Kemudian, semakin sering mengkonsumsi buah-buahan, tubuh kita akan semakin sehat. Ya, kemudian mengkonsumsi buah-buahan sesudah makan, baik untuk menurunkan berat badan. Ini salah karena kebalikannya. Kemudian mengonsumsi buah sebelum makan, baik jika tidak memiliki masalah lambung. Nah, antara B dan D, maka yang paling benar adalah yang D. Kenapa? Karena yang B ini tidak sesuai dengan isi teks gitu. Kemudian, yang nomor 4. Yang ditanyakan adalah ide pokok paragraf. Nah, kalian ingat bahwa ide pokok paragraf itu biasanya ada di awal paragraf atau ada di akhir paragraf gitu, atau bisa juga merupakan gabungan keduanya. Tetapi anak-anak ini biasanya yang paling sering muncul di dalam soal biasanya adalah di awal paragraf ide pokoknya. Nah, ide pokok di awal paragraf itu terdapat di dalam kalimat utama. Kalimat utama. Jadi, ide pokok itu adalah inti dari kalimat utama. Coba sekarang berarti tahapannya harus mencari apa dulu? Tahapannya harus mencari kalimat utama dong, gitu ya. Tahapannya harus mencari kalimat utama. Jadi, kita coba cari kalimat utamanya untuk soal nomor 4 ya. Salah satu penyakit penyerta atau komorbid bagi pasien COVID-19 adalah hipertensi. Kemudian, kenapa kalimat pertama ini merupakan kalimat utama? Karena kata-kata yang ada di kalimat pertama ini kemudian dijelaskan kembali di kalimat sesudahnya. Nah, ini kata hipertensi disebut kembali untuk lebih dijelaskan secara detail. Berarti kalimat kedua ini adalah kalimat penjelas dari kalimat yang pertama. Kemudian, kalimat terakhir kita lihat, penderita hipertensi yang terkena COVID akan lemah imunitasnya sehingga kondisi menjadi lebih berat. Nah, ini juga bukan merupakan kalimat yang umum, tetapi ini masih penjelas dari komorbid hipertensi. Maka kita cari kalimat utamanya adalah yang kalimat 1, maka intinya adalah hipertensi sebagai penyakit penyerta pasien COVID-19, gitu ya. Kalau yang D ini berarti jawaban dari atau inti dari kalimat terakhir kalau yang D ini ya. Jadi kita pilih yang B. Baik. Selanjutnya nomor 5 nih. Kita diminta mencari kalimat yang menyatakan hubungan pertentangan. Ingat hubungan pertentangan ditandai dengan konjungsi tetapi, melainkan, namun. Nah, coba kita cari kalimat yang mengandung tetapi, melainkan, namun. Apakah ada? Baik, kalimat nomor 2 ini ada ya. Vaksinasi bukan semata-mata untuk kepentingan perorangan, melainkan juga masyarakat, yakni mencegah penyebaran coronavirus ke orang lain. Lalu ada lagi nih, namun. Nah, sehingga saat ini masih ada orang yang menolak vaksin. Yang nomor 4 bukan pertentangan, karena apa? Nah, karena ini tidak ada tanda konjungsi pertentangan, jadi kalimat pertentangannya adalah nomor 2 dan nomor 3. Jawabannya B, gitu ya. Oke, sekarang ada sebuah poster. Ini gambar tanaman yang bisa tumbuh besar. Kemudian di sini judulnya korupsi berawal dari hal kecil. Dari tanaman kecil ini bisa menjadi tumbuh besar. Contohnya apa saja? Nyontek, bolos, ngibul, ngaret, iri. Nah, kemudian pesannya adalah jangan biarkan ia tumbuh besar. Ini sebenarnya sudah sangat jelas sekali anak-anak bahwa pesannya adalah masyarakat diingatkan untuk tidak membiarkan korupsi semakin bertumbuh besar, gitu ya. Baik, berarti jawabannya yang A. Gitu. Baik, sekarang nomor 7. Nah, ini yang ditanyakan adalah situasi yang muncul dalam masyarakat berkaitan dengan teks tersebut terdapat pada kalimat. Nah, coba kita baca ya teksnya.
Segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan dapat berakibat tidak baik, termasuk olahraga. Olahraga berlebihan justru dapat mengakibatkan masalah. Definisi olahraga berlebihan pada masing-masing orang berbeda, tergantung dari kapasitas dan kemampuan masing-masing. Tubuh akan merespon negatif terhadap olahraga yang dilakukan secara berlebihan atau terlalu keras. Kondisi ini dikenal dengan istilah sindrom overtraining. Sindrom overtraining dapat muncul melalui berbagai gejala fisik dan psikologis. Sindrom ini dapat menyerang siapa saja yang berolahraga dengan durasi tinggi tanpa istirahat yang cukup. Baik, sekarang pernyataan yang tepat yang mana nih? Coba kita lihat yang nomor 1 ya. Masyarakat meminta pemerintah untuk membuat larangan olahraga berat. Benar apa salah kira-kira? Nah, kemudian kita baca yang 2. Munculnya kekhawatiran dan ketakutan akan merebaknya sindrom overtraining. Apakah benar? Coba dicari di teks. Kemudian yang ketiga, orang menjadi takut berolahraga berat karena tidak paham ukuran olahraga yang aman. Ini bisa jadi ya. Kemudian yang 4, orang menjadi lebih berhati-hati dalam berolahraga agar terhindar dari sindrom overtraining. Nah, itu juga benar. Berarti jawabannya adalah 3 dan 4 gitu. Baik, kemudian ringkasan teks. Nah, ini harus diperhatikan anak-anak bahwa kalau ringkasan teks itu berarti kalian mesti mencari inti dari paragraf 1 dan paragraf 2 kalau ada 2 paragraf ya. Jadi, coba kita lihat caranya bagaimana untuk mencari inti paragraf 1 dan 2, masing-masing cari ide pokoknya. Kemudian nanti digabungkan menjadi satu. Coba kita lihat. Vaksinasi COVID-19 harus dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, ini sampai di sini adalah kalimat utamanya. Kenapa? Karena di sini ada kata hal ini. Kalau ada kata hal ini, berarti otomatis kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama. Berarti kalimat kedua adalah kalimat penjelas. Kemudian di kalimat ketiga, pasalnya pada penyuntikan vaksin COVID yang pertama, jumlah antibodi yang menetralkan virus masih rendah. Nah, ini juga masih menjelaskan tentang kalimat sebelumnya. Jadi kalimat utamanya untuk paragraf 1 adalah kalimat pertama. Lalu kemudian ada juga jika tidak dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19 yang kedua dapat memicu infeksi tanpa gejala atau asimptomatik. Hal tersebut dapat memunculkan varian COVID-19 mengalami mutasi lebih resisten terhadap antibodi yang baru terbentuk. Nah, ini jadi harus dilakukan 2 kali vaksinasi. Ini kira-kira kata kalimat utamanya yang mana? Ayo. Kalimat utamanya tentu kalimat pertama dong, gitu ya. Karena apa? Kalimat kedua ini ada kata hal tersebut. Yang mana kata tersebut ini merupakan kata tunjuk yang mengacu pada kalimat 1. Artinya kalimat 2 menjelaskan kalimat 1. Kalau seperti itu berarti kalimat 1 adalah kalimat utamanya. Kalimat yang perlu dijelaskan itu berarti kalimat utama. Kalimat yang menjelaskan itu namanya kalimat penjelas gitu ya. Itu kalau gagasan yang ada di dalam kalimat utama namanya gagasan utama ya, atau ide pokok. Kemudian kalau gagasan penjelas berada di dalam kalimat penjelas. Itu yang harus diingat-ingat ya. Baik, kalau begitu jawabannya kalau dipadukan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua, intinya adalah vaksinasi COVID-19 harus dilakukan 2 kali. Karena apa? Karena jika tidak dilakukan dapat memicu infeksi tanpa gejala. Gitu ya. Baik, kemudian nomor 9. Yang ditanyakan adalah simpulan teks. Nah, kalau simpulan teks ini sudah tidak lagi harus memikirkan ide pokoknya yang mana, tidak hanya terbatas itu, tapi sudah sudah meliputi bisa bisa mengcover seluruh isi paragraf ya. Jadi kalau kesimpulan itu sudah nanti harus bisa mengcover seluruh isi paragraf. Coba kita baca dulu paragrafnya. Hutan itu seperti kanopi raksasa yang menciptakan naungan penting bagi berbagai kehidupan di lantai hutan. Naungan dari pepohonan di hutan juga bisa mendinginkan suhu bumi yang dapat melawan pemanasan global. Hutan yang luas memenuhi pola iklim regional dalam menurunkan hujan.
Saat hujan, hutan akan menjadi spons raksasa yang menyerap dan menyimpan kembali air ke dalam tanah. Nah, berarti kira-kira ini tentang apa? Ya, tentu saja tentang peranan hutan bagi alam sangat penting gitu. Karena di sini menciptakan naungan penting bagi kehidupan. Kemudian di sini perannya apa saja? Bisa bermanfaat seperti spons yang bisa menyerap air dalam tanah. Nah, berarti jawabannya yang A gitu. Kalau yang B itu hanya sebagian saja. Yang C itu juga hutan menyelamatkan air dengan menyimpannya di dalam tanah. Kemudian yang D hasil hutan sangat penting untuk pembangunan bangsa dan negara. Jadi yang lebih tepat adalah yang A, gitu ya. Kemudian apa lagi nih? Yang nomor 10 ya. Tubuh memang membutuhkan sinar matahari yang untuk mendapatkan vitamin D yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut penelitian, kebutuhan vitamin D rata-rata manusia adalah 600 apa ini ya bacanya saya lupa per hari. Nah, akan tetapi orang berusia di atas 70 tahun membutuhkan vitamin D 800 per hari. Kemudian tubuh memproduksi vitamin D secara otomatis ketika kulit terpapar sinar ultraviolet UVB dari matahari pada kondisi tertentu. Itulah pentingnya kita mendapatkan sinar matahari. Nah, ini langsung saja yang merupakan kalimat fakta yang mana? Kalimat fakta itu ditandai dengan adanya data. Nah, yang kira-kira ada data valid itu berarti yang nomor 2 karena apa? Di sini menurut penelitian berarti ini berdasarkan data gitu. Kemudian nomor 3 ini juga masih nyambung dengan nomor 2 berdasarkan data. Kemudian coba kita lihat nomor 4, tubuh memproduksi vitamin D secara otomatis ketika kulit terpapar sinar ultraviolet. Berarti ini juga masih fakta. Kita cari yang benar. Kalau 2 dan 3 tidak ada, berarti kita pilih yang 2 dan 4. C kita ya. Baik, kemarin kita baru mengerjakan 10 soal ini sih, karena memang kita baru les satu kali ya, satu kelas kita ketemu satu kali, jadi belum mengerjakan banyak. Tetapi anak-anak kita bisa membaca lagi modul atau fotokopian soal ASPD yang sudah dibagikan madrasah kepada kalian ya. Dibaca-baca, ini akan sekilas Bu Yulian tayangkan jawaban-jawabannya ya. Ini nanti kalian bisa cocokkan dengan di video ini jawaban kalian yang kemarin sudah dikerjakan di rumah sendiri ya. Nah, sekarang coba dicocokkan. Ini nomor 11, jawabannya yang B, karena ini waktunya terbatas juga membuat videonya. Mungkin pembahasan selanjutnya nanti kalau misalnya Bu Yulian cek masih banyak anak-anak yang menjawab salah gitu, nanti akan Bu Yulian buat lagi pembahasannya ya. Gitu. Jadi nomor 11 jawabannya B, nomor 12 jawabannya B juga, nomor 13 jawabannya D ya. Oke, nomor 14 jawabannya C begini. Nomor 15 jawabannya A, 16 A, 17 A, 18 D, 19 A, 20 C, 21 C, 22 D, 23 A, 24 B, 25 C, 26 A, 27 A, 28 C, 29 B, 30 D, 31 B, 32 C, 33 D, 34 B, 35 A, 36 B, 37 A, 38 C, 39 D.
Dan terakhir 40 jawabannya C. Nah, itu dia. Jadi silakan kalian cocokkan sendiri dengan jawaban kalian yang ada di lembar jawab yang ada di modul ya yang sudah dibagikan. Kalian bisa cek sendiri kira-kira kalian salah berapa nih gitu. Kemudian silakan diperhatikan jawabannya yang benar itu dan cobalah kalian untuk berpikir kritis ya. Kenapa jawabannya itu? Kalian juga bisa memanfaatkan Android kalian untuk browsing berbagai materi yang mungkin belum kalian pahami atau kalian lupa atau kalian juga bisa menanyakan langsung kepada Bu Yulian secara japri WA ya. Kita bisa mendiskusikannya lagi karena waktu kita memang tidak banyak untuk menjelaskan banyak hal ya. Nanti kalau masih ada beberapa pertanyaan terkait kenapa kalian belum bisa menerima, kenapa jawabannya ini gitu, itu kalian silahkan jawab Bu Yulian. Itu Bu Yulian senang sekali karena berarti kalian anak-anak yang kritis dan cerdas. Baik, anak-anak itu saja sekiranya yang bisa Bu Yulian sampaikan untuk pertemuan PJJ ke-22 kali ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Oh, minggu depan sudah pas ya. Kita sudah melakukan penilaian akhir semester. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini yang bagi yang sudah berkenan untuk menyimak. Semoga nanti kalian bisa memahami dengan baik dan materinya hanya ini saja ya. Nanti dari paket 1, paket 2, paket 3 dan seterusnya pertanyaannya mirip, hanya saja teks-teksnya yang berbeda gitu. Karena kisi-kisinya sama gitu. Jadi, kalian bisa belajar dari sini bagaimana cara menjawab pertanyaan yang seperti itu. Baik, terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya Bu Yulan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ini video ini Bu Yulian buat untuk menjelaskan yang jawaban 10 soal yang kemarin sudah kita kerjakan bersama ya. Selebihnya kalian bisa lihat jawaban yang benar sudah tertera di dalam soal yang Bu Yulian tayangkan. Gitu ya. Sukses untuk kalian semua. Doa Bu Yulian selalu menyertai kalian semua. Semoga mendapatkan nilai terbaik untuk ASPD. Baik anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.